Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis au kama qala. Para pelajar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan sifat Rahman dan Rahimnya kepada umat manusia, terkhusus umat Islam seluruh dunia, yang pada saat ini kita masuk di bulan suci Ramadan, di mana umat Islam diwajibkan, disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan hari-hari yang sudah kita lewati dengan kita melaksanakan ibadah puasa, tadarus kita, amal kebaikan kita, sholat tarawih kita di hari yang sudah terlewat senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang belum terjalani di bulan Ramadan ini senantiasa kita diberikan kesabaran, kekuatan zahir dan batin di tengah-tengah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Dengan barokah bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan, segera mengangkat wabah virus corona ini. Allahumma amin. Para pelajar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan latihan, merupakan tarbiyah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tinjauan sejarah, bahwa syariat puasa ini mulai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dan umat Islam ketika itu pada abad kedua Hijriah, di mana ketika Rasulullah menerima ayat yang menjadi dalil nakli daripada perintah diwajibkannya puasa, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan bahwa mukhatabnya adalah orang-orang yang beriman. Dalam tahapan-tahapan syariah dalam agama kita Islam, Allah melihat ketika kondisi keimanan orang-orang Islam ketika itu di Madinah, utamanya pada abad kedua Hijriah, yang sudah kokoh, sudah kuat, maka syariat yang pertama sholat, kemudian yang kedua adalah puasa. Apakah pada zaman Rasulullah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah sudah melaksanakan puasa? Ternyata dari banyak kitab menyampaikan Rasulullah sudah terbiasa melaksanakan puasa di bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan hari Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram. Di lain itu Rasulullah sudah membiasakan puasa 3 hari di tiap tengah bulan, atau yang kita kenal dengan puasa putih atau Ayyamul Bait. Maka pada abad kedua Hijriah Allah mensyariatkan puasa ini
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para umat Islam yang ketika itu ada di Madinah. Tinjauan ayatnya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan kepada kita, kepada kamu sekalian melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina, sebagaimana Allah juga mensyariatkan, mewajibkan perintah puasa kepada orang-orang sebelum kita, kepada generasi-generasi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara dan kaifiyah yang berbeda daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ending dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Ini yang perlu di-underline atau digaris bawah, bahwa hakikat perintahnya Allah di bulan ini berupa puasa adalah membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin. Ada pertanyaan yang menyampaikan, kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa sejak akil balik sampai usia saat ini, ya, apakah puasa itu tetap masih diwajibkan kepada kita? Kita tentu bisa berpikir, orang terus sunatullahnya itu mencari kesempurnaan, mencari kelengkapan kehidupannya. Maka dari itu, ketakwaan yang sempurna inilah yang Allah betul-betul maksudkan daripada Allah mensyariatkan, mewajibkan, memerintahkan melaksanakan ibadah puasa. Satu sisi puasa melatih kesabaran kita, bukan hanya memindah sarapan yang biasanya mau berangkat ke sekolah atau berangkat bekerja atau berangkat ke pasar dan sebagainya sesuai dengan profesi dan kesibukan kita masing-masing. Kemudian dengan bulan Ramadan datang ini ternyata belum bisa merubah tradisi itu. Bukan hanya sekedar kemudian hanya sebagai ritual yang tidak ada nilai dan maknanya. Nah, ini jangan sampai kita ke sana. Bulan Ramadan itu tiap tahun kita mendapatkan atau menjalani bulan Ramadan itu tiap tahun. Artinya nuansa Ramadan yang tahun ini kita rasakan dan kita jalani harus betul-betul berprestasi, harus betul-betul membawa nilai makna yang sesungguhnya daripada bulan Ramadan itu sendiri. Karena itu para pelajar sekalian, harapannya kita berdoa kepada Allah, bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Apalagi kita di tengah-tengah ujian wabah virus corona ini tentu mustajabah. Dengan kemuliaan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita menjadi iman yang betul-betul kokoh, yang betul-betul sempurna, ketakwaan yang betul-betul kokoh, ketakwaan yang betul-betul sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada kita semuanya untuk mencapai pribadi muslim, mencapai pribadi yang muttaqin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.